Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Pribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Dalam upaya meningkatkan kapasitas personel kepolisian dalam menghadapi kejahatan cyber dan transnasional, Polres Sukoharjo menggelar kegiatan forum belajar bersama bertajuk Cyber and International Investigation Class with the FBI. Dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mendukung ketahanan pangan masyarakat, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara bersama Perumbulok Regional Sulawesi Tenggara menggelar gerakan pangan murah yang berlangsung di area parkir XNTK Kendari. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta meresmikan SPBG Polri di Polres 50 Kota Polda Sumatera Barat pada Rabu 6 Agustus 2025. Di informasi pertama, pemirsa, dalam upaya meningkatkan kapasitas personel kepolisian dalam menghadapi kejahatan cyber dan transnasional, Polres Sukoharjo menggelar kegiatan forum belajar bersama bertajuk Cyber and International Investigation Class with the FBI. Rabu 6 Agustus 2025 bertempat di Aula R. Kusnadi, Polres Sukoharjo. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo yang didampingi langsung oleh Wakapolda, Irwasda, Karo SDM, Direskrimsus, Dires Narkoba, Kabid Propam yang diwakili oleh Kasubdit Paminal, Kabid TIK, Kapolresta Surakarta, serta Kapolres jajaran Sesolo Raya. Sekitar 70 personel perwakilan dari Polres jajaran Solo Raya mengikuti pelatihan ini dengan menghadirkan narasumber utama Robert Laverty atas hukum dari FBI untuk Indonesia. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu undangan, khususnya kepada Robert Laverty dan tim FBI, serta menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM Polri dalam menghadapi dinamika kejahatan modern. Lebih lanjut, Kapolres juga menjelaskan bahwa perkembangan era digital telah menghadirkan tantangan baru dalam bentuk kejahatan lintas negara yang semakin kompleks, seperti penipuan online dan peredaran narkoba berbasis cyber. Cybercrime and transnational offense now pose serious and immediate threats that require prompt and effective response from law enforcement agencies. Kejahatan siber dan pelanggaran lintas negara kini menjadi ancaman serius dan mendesak yang membutuhkan respons cepat dan efektif dari aparat penegak hukum. Moreover, online fraud case involving international network often utilize servers and perpetrators based overseas. Selain itu, kasus penipuan daring yang melibatkan jaringan internasional seringkali menggunakan server dan pelaku yang berada di luar negeri. Kehadiran FBI dalam forum ini diharapkan mampu memperkaya wawasan para peserta, khususnya dalam meningkatkan kemampuan mendeteksi dan merespon ancaman cyber secara cepat. Selain itu, pelatihan ini juga menjadi wadah untuk mengembangkan teknik investigasi yang lebih canggih, baik dalam konteks digital maupun lintas negara. Forum ini turut mendorong terbentuknya kerjasama internasional yang solid dalam upaya penegakan hukum global, serta memperkuat pelayanan Polri kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan di era digital. Kegiatan berlangsung dengan lancar yang diwarnai dengan diskusi interaktif antara peserta dengan narasumber, serta ditutup dengan sesi foto bersama dan penyerahan cindramata sebagai bentuk penghargaan. Dari Humas Polres Sukoharjo melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Jawa Barat, pemirsa, Satuan Tugas Pangan Polda Jawa Barat berhasil mengungkap praktik kecurangan produksi dan peredaran beras yang tidak sesuai standar mutu sesuai label kemasan. Sebanyak 6 tersangka berhasil diamankan.
Selamat siang pemirsa, dari Mapolda Jawa Barat dalam rangka mendukung terwujudnya asa cita Presiden Republik Indonesia khususnya dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Polda Jawa Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Direskrimsus yang juga tergabung dalam Satuan Tugas Pangan berhasil membongkar 4 kasus praktik curang dalam produksi dan peredaran beras. Praktik-praktik yang merugikan masyarakat ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan omset mencapai miliaran rupiah. Dan berikut beberapa informasinya untuk Anda. Dalam hasil penyidikan terbaru, tim gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jabar, Polresta Bandung, dan Polres Bogor telah menetapkan 6 orang tersangka dari 4 perkara hukum terkait pelanggaran mutu beras. Dari seluruh kasus tersebut, penyidik telah mengamankan berbagai barang bukti, termasuk ribuan karung beras berbagai merek dan ukuran, alat produksi, nota transaksi, serta uji coba laboratorium yang menunjukkan adanya percampuran antara beras kepala, butir patah, dan menir. Pada kemasan terhadap 4 produsen dan 12 merek beras. Ya. Ini jadi catatan buat kita di sini. Garis merahnya bahwa ada 4 produsen dan 12 merek beras. Seluruh jajaran Satgas Polda Jabar sudah melakukan penindakan di 11 TKP dengan perkembangan 4 perkara yang ditingkatkan menjadi penyidikan. Dan 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Secara garis besar akan kami jelaskan sebagai berikut. Dasarnya adalah 4 laporan polisi, di mana untuk laporan polisi pertama LPA 52 ya, Direskrimsus Polda Jabar pada tanggal 30 Juli, kemudian LP nomor A53 ditetapkan juga pada tanggal 30 Juli 2025 dan LPA 10 ya. Ini di Polresta Bandung pada tanggal 30 Juli dan LPA 25 ini di SPKT Satreskrim Polres Bogor ya. Dan ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2025. Adapun TKP ini di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan kegiatan Satgas Pangan Polda Jabar berikut satuan wilayah dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kegiatan produksi dan peredaran beras yang tidak sesuai standar mutu pada klaim kemasan, ya, pada klaim kemasan di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Ada 12 merek, diantaranya adalah beras premium si putih dengan ukuran 25 kg. Ini yang pertama. Kemudian selip pangan wangi merek BR Cianjur ukuran 25 kg juga. Kemudian merek MA Premium ukuran 25 kg. Kemudian beras slip Supertan ukuran 25 kg. Beras NJ Premium Jembarwangi ukuran 25 kg. Beras merek Slip Super Gambar Mawar ukuran 50 kg. Beras slip Super Gambar Ikan Lele ukuran 10 kg dan 20 kg. Kemudian beras Ramos Bandung ukuran 10 kg dan 20 kg. Beras merek 58, jadi ini angka 58 ukuran 50 kg. Beras merek Girijaya ukuran 50 kg. Beras merek BMW ukuran 50 kg dan beras merek TM ukuran 50 kg guna kepentingan perbaikan standar mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI dengan nomor 6128.2/2020 tentang beras premium. Ini telah ditetapkan untuk akan ditarik ya. Para pelaku terjerat dengan hukuman pidana penjara hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Pemirsa, pengungkapan kasus ini menjadi bukti komitmen aparat penegak hukum dalam menjamin hak konsumen serta menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap ketersediaan pangan yang berkualitas. Polda Jawa Barat menegaskan akan terus menindak tegas setiap pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan mendukung agenda besar nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Bandung, saya Bribda Fikri di Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk PON TV dan salam presisi.
Di informasi berikutnya, pemirsa Satgas Operasi Damai Kartens merespons cepat kasus pembunuhan terhadap warga sipil di kawasan Kalimerah, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat luka parah senjata tajam. Satgas Operasi Damai Kartens Sektor Yahukimo langsung merespon peristiwa pembunuhan yang terjadi di sekitar Kalimerah pada Rabu siang, 6 Agustus 2025. Korban bernama Yohanes N. Tamoy, warga pendatang asal Ambon, ditemukan meninggal dengan sejumlah luka parah di bagian leher, wajah, dan tangan. Tim polisi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah ke RSUD DKI untuk ditangani secara medis. Menurut keterangan saksi, korban sedang membangun kios ketika tiba-tiba 2 orang tak dikenal menyerang dengan parang dan panah. Saksi bernama Gabrielis Livarius berhasil melarikan diri setelah melakukan perlawanan dan langsung melaporkan kejadian ke Polres Yahukimo. Dalam proses penyelidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian, kacamata, topi, dan masker milik korban. Untuk jenazah korban akan dimakamkan di TPU Kilo 6 Yahukimo. Rencananya dilakukan pada Kamis 7 Agustus 2025. Kasus kekerasan ini merupakan yang kedua dalam 2 hari terakhir di mana korbannya adalah warga pendatang di DKI. Sebelumnya pada 5 Agustus malam, kasus serupa terjadi. Seorang asal Jawa bernama Susmanto juga menjadi korban penikaman di kawasan Pasar Baru. Pelaku berhasil diidentifikasi. Satgas telah menurunkan personel untuk penyelidikan lebih lanjut dan melakukan patroli taktis di sekitar lokasi kejadian untuk menjaga keamanan. Polri melalui Satgas Damai Kartens berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus kekerasan ini. Mereka akan mengusut tuntas hingga menangkap pelakunya. Dari Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.